Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aprianto dari Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2017 dengan NIM 150161738. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro dari tugas 5 pertemuan ke-6. Apa ini maksud dengan mikrohidro? Mikrohidro atau PLTMH yang merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai, air terjun alam dengan memasukkan tinggi terjunan atau head dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air atau head. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Mikrohidro mampu menghasilkan 5-100 kW listrik dan sebagian besar digunakan oleh rumah tangga. Bagaimana cara menentukan output dari mikrohidro? Mikrohidro beroperasi sepanjang hari dan sepanjang malam, yaitu rata-rata 720 jam per bulan. Jadi, output terus-menerus atau dinyatakan sebagai kilowatt dikalikan dengan 720 jam per bulan untuk mendapatkan kilowatt jam per bulannya. Jelaskan langkah-langkah dalam menentukan kapasitas mikrohidro. Yang pertama, kita mengukur aliran sungai dengan cara memperkirakan laju aliran, yaitu membandingkan aliran dengan 4 gambar aliran yang diketahui dan memperhatikan ketinggian air. Dengan metode wadah, seperti cari tempat di mana air memasuki gorong-gorong dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi wadah dengan ukuran yang diketahui. Aliran air dalam GPM sama dengan ukuran wadah dalam galon, dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk mengisi detik kali 60. Jika ingin lebih akurat, gunakan wadah yang lebih besar seperti 45 galon atau drum. Metode ini cocok untuk sebagian besar sistem jatuhan air tinggi. Atau dengan metode Weir. Metode Weir adalah metode membendung air dengan mengukur kedalaman air dan mengetahui ukuran dan bentuk wadah. Pengukuran volume air yang dilakukan dimungkinkan akan cukup akurat. Lalu ada mengukur tekanannya. Pengukuran tekanan pada pipa yang ada kemudian dikonversi dengan pound jadi feet. Konversi tekanan menjadi satuan air dengan cara dikalikan tekanan dalam pound per inch atau PSI persegi dengan 2,31. Mengukur laju aliran maksimum dengan cara membuka tutup air lalu ukur laju air yang mengalir. Dengan survei dilakukan secara fisik dengan mengukur penurunan vertikal. Ukur panjang pipa lalu ukur drop dalam feet menggunakan ketinggian air dengan cara masukkan ujung selang ke dalam air lalu biarkan air mengalir pada ujung satunya. Angkat selang lebih tinggi sampai air berhenti mengalir. Ukur jarak selang atau air berhenti mengalir sampai ke tanah. Dengan cara membuat riwayat sungai. Dengan cara menggabungkan semua data dari sungai dengan pengukuran panjang yang diperlukan. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pipa pengukur atau GPS. Catat sejauh mana tempat itu. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat kerugian gesekan yang diizinkan. Ketika air mulai mengalir, gesekan akan mengurangi tekanan yang tersedia. Semakin banyak air mengalir, semakin banyak gesekan dan tekanan. Panjang pipa menentukan jumlah total gesekan dari aliran yang diberikan. Lalu ada langkah menemukan laju aliran optimal. Caranya, setelah mengetahui laju kehilangan jatuhan air, buka bagan yang menggambarkan pipa PVC atau poli. Temukan rentang nilai yang mencakup tingkat kehilangan gesekan optimal. Lalu laju aliran optimal akan berada di sebelah kiri alur dalam US KPM. Langkah terakhir adalah menghitung daya output. Hitung net jatuhan air terlebih dahulu. Jika memiliki banyak air, jatuhan air bersih optimal adalah 2/3 dari jatuhan air statis. Jika aliran air terbatas, net jatuhan air adalah jatuhan air statis dikurangi kerugian yang ditimbulkan oleh volume air yang tersedia. Kemudian, hitung output daya dari jatuhan air bersih dan laju aliran. Lalu ikuti rumus ini. Aliran watt continue atau dalam GPM dikali net jatuhan air dalam feet tambah 10 yang merupakan satuan watt continue. Untuk menghitung output yang diharapkan dalam kilowatt jam per bulan, kalikan laju aliran dalam galon per menit dengan net jatuhan air dan bagi dengan 13,9. Jika menggunakan turbin yang lebih lama, kurangi output sebesar 25-50%. Jika menggunakan alternator otomotif yang efisien,
tipe 470A berarti daya sama dengan aliran plus jatuhan air plus 14. Namun jika menggunakan alternator yang tidak efisien seperti Delco, kurangnya output hingga 60%. Jika memiliki sistem AC yang lebih besar, tingkatkan hasil sebesar 10% atau bahkan lebih sedikit. Sebutkan peralatan yang dibutuhkan untuk membangun microhydro. Untuk membangun microhydro ini ada setidaknya 7 alat yang diperlukan. Yang pertama itu adalah penstock, yang kedua plumbing, yang ketiga valve, yang keempat pressure gauge, yang kelima vacuum breaker, yang keenam plumbing in the power hose, yang ketujuh adalah intakesnya. Mengapa dalam sistem microhydro semua sistem harus sesuai, dan jelaskan yang harus diperhatikan dalam menyesuaikan kapasitas pada baterai charger, turbin, balance of system equipment, dan sistem AC. Karena sistem microhydro harus sesuai karena agar sistem pada microhydro dapat beroperasi dengan stabil dan normal. Semua kapasitas sistem pada microhydro telah ditetapkan, jadi tidak bisa sembarangan. Untuk baterai charger itu berfungsi memberikan arus yang cukup untuk inverter daripada menyediakan sejumlah kapasitas penyimpanan, karena baterai tidak sepenuhnya diperlukan. Untuk turbin, turbo atau yang digunakan untuk situasi dengan aliran tinggi karena dapat digunakan lebih banyak air, daya yang signifikan dapat dihasilkan dengan lebih sedikit jatuhan air yang menghasilkan penstock yang lebih pendek. Pelton yang digunakan untuk aliran air yang lebih rendah. Balance system equipment itu terdiri dari merek baterai seperti RV, forklift, golf cart, dan teknologi lainnya, dan inverter itu 500 watt. Sistem AC adalah jika output continue suatu sistem cukup tinggi, maka tidak diperlukan baterai atau inverter, dan AC dapat dihasilkan secara langsung. Sistem AC lebih sederhana dibandingkan dengan baterai dan inverter. Ya, cukup sekian saja review dari tugas 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.